Perang Surabaya November 1945 adalah pertempuran antara Laskar dengan tentara Inggris yang dibonceng Belanda. Dengan jumlah tentara yang masih sedikit kala itu, maka Laskar menjadi ujung tombak pasukan Republik. Mereka adalah pemuda-pemuda kampung yang dilatih seadanya oleh mantan pasukan Peta dan Heiho, organisasi paramiliter bentukan Jepang. Jadi saat itu diperintahkan juga ya orang-orang terutama ex-Peta ya. Di Surabaya ini ada 4 Daidan atau 4 batalion Peta. Satu batalion itu sekitar 600-700-an orang. Jadi 4 Daidan ya mungkin 2000-an orang ya. Selain pemuda kampung, santri atau orang-orang Tionghoa, perlawanan terhadap pasukan sekutu di Surabaya juga dilakukan oleh Bromo Cora. Para pencuri, preman, dan mantan tahanan sipil Jepang berhimpun dalam barisan maling. Dipimpin oleh Matosin, seorang pekerja pelabuhan, tugas mereka hanya satu, mencuri berbagai kebutuhan militer dan rumah sakit. Di mana mereka ngambil? Di tempat-tempatnya tentara Inggris. Nah, terkadang memang obat tidak didapat, tapi selain obat mereka dapat seperti perban, alat-alat yang lain. Apa yang ada mereka ambil. Bahkan yang bukan pesanan, yang sepertinya itu vital, seperti senjata api, seperti peluru dan lain, mereka angkut tetap. Kejadian lain yang jarang diceritakan di Perang Surabaya 1945 adalah mogoknya sejumlah tentara Inggris. Tidak ada catatan jumlah tentara Inggris yang menolak berperang, tapi sejarawan Rosihan Anwar menyebut tentara Inggris yang ke Surabaya berasal dari suku Punjabi yang beragama Islam. Mereka pada saat bertempur mendengar ada pidatonya Bung Tomo meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkejut awalnya. Namun dibuktikan lagi pada saat beberapa orang-orang itu melakukan kamikaze, orang Surabaya melakukan kamikaze dengan membawa ranjau yang begitu besar, mereka tubrukkan ke tank-tank Sherman dan mereka Allahu Akbar. Surabaya memang kalah hanya dalam waktu 3 hari setelah 10 November 1945. Namun Perang Surabaya juga membuka mata internasional bahwa Indonesia tidak bisa dipandang sebagai kumpulan pengacau tanpa dukungan rakyat. Hanya selang 4 tahun kemudian, pada Desember 1949, Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dan berakhirlah revolusi fisik di Indonesia. Rangga Umara, Miki Peresia, Surabaya.